Oke, teman-teman, kembali kita review lagi sedikit tentang saham kemarin ya, sebelum kita masuk ke saham untuk besok atau hari Senin tanggal 11 Desember. Jadi yang pertama ADMR ya, kemarin kita bahas 2 hari berturut-turut ADMR ini. Hari Jumat kemarin dia naik sampai 7% teman ya, sampai ke 1400, lebih kurang 7%. Dan happy cuan buat teman-teman yang sudah jualan ya. Kalau yang bagi yang hold, ini saham masih berpotensi teman ya, masih berpotensi. Sekilas kita lihat ini trennya itu lagi naik ya, atau uptrend. Bagus sekali secara teknikal. Target kita itu di resisten yang terdekat di sini ya, di area ya, kalau bisa di area pucuk sini ya, 1540 atau 1525, 1530 itu bagus sekali ya. Tapi kita di sini bikin target sedang saja teman, 11% ya. Itu cukup untuk swing-swing pendek teman ya. Nah, kenapa saya katakan ini masih potensi ya? Kemarin kan kita mengikuti broker Becky ini ya, yang beli dari tanggal 4 sampai tanggal 7 Desember ya. Total pembeliannya itu 39 miliar atau 300 ribu lot ya, atau hampir 301 ribu lot di harga rata-rata 1304 ya. Itu masih sangat kecil ya, masih kenaikannya itu masih sangat kecil ya. Dan hari Jumat kemarin ya, tanggal 8 ya, tanggal 8 itu broker Becky nggak ada transaksi sama sekali teman ya. Yang masuk itu malah YU masuk 12 miliar, kemudian BK masuk 7,1 miliar ya, broker asing. Dan sementara Becky-nya nggak ada jualan sama sekali. Nah, di sini saya masih optimis ADMR ini masih akan terus melanjutkan kenaikannya ya. Jadi buat teman-teman yang mau coba untuk masuk ya, masih berpotensi ya, selagi teman-teman bisa mengukur money managementnya ya, karena sudah agak sedikit terlambat ya, belum terlambat sih, sedikit terlambat dibandingkan teman-teman yang masuk di 1290 atau 1300 ya. Itu yang pertama ADMR. Kemudian kita juga bahas kemarin JAPFA ya. Yang kedua kemarin JAPFA ya, atau JPFA. JPFA ini boleh dibilang tidak bergerak ya. Dia turun 0,8% saja ya. Ini mungkin kita harus sedikit bersabar lagi. Kalau teman-teman yang belum masuk ke saham ini, boleh dipantau ya. Analisa kita seperti ini kemarin. Ini sebenarnya ada pola ranging ya, Nah, jadi menurut saya ini juga menarik. Nah, secara transaksi atau bandarmologi ya, kita kemarin kan mengikuti 3 broker ini ya, YU, AK, dan BK ya. Dari tanggal 4 sampai tanggal 7 Desember kemarin, YU itu sudah koleksi 15 miliar, kemudian AK 9 miliar, BK 4,3 miliar. Sementara di tanggal 8 kemarin, hari Jumat kemarin, kita lihat lagi hari terakhir, itu yang nambah barang itu cuma YU teman ya. YU masih nambah barang sama AK ya. Tambah lagi ini lagi ZP. Sementara BK ada sedikit jualannya ya. Jadi dia masuknya totalnya kan 4,3 miliar ya. Kemarin dia cuma jualan 512 miliar. Tentu saja ini masih menarik ya, masih menarik karena koreksi kemarin itu menurut saya masih koreksi yang wajar ya. Di sini terlihat ada terkesan ada distribusi ya, karena jumlah penjualnya lebih sedikit dibandingkan pembeli. Tapi kalau di total sebenarnya ini masih akumulasi teman ya. Yang jualan itu KI 1,1 miliar dibandingkan YU 1,4 miliar. Ini saja sudah lebih banyak si YU ya. Nah, di sini CC jualan 971, yang kita tahu CC ini adalah broker retail ya. Semoga saja retailnya sudah pada keluar. Biasanya kalau retail itu sudah keluar, market makernya itu lebih gampang menggerakkan harga atau menaikkan harga. Ya, itu untuknya JPFA. Nah, besok yang menarik menurut saya ya, ini menurut saya teman-teman, yaitu Medco ya.
Medco ini sebenarnya sudah cukup jauh turunnya ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa kali menyentuh area ini boleh dibilang area support ya. Jadi sudah ada pembalikan atau perlawanan dari para buyer. Jadi saya tertarik untuk melihat saham ini untuk tanggal 11 hari Senin besok ya. Jadi ini adalah plan saya buy di 10.50, kemudian stop loss 10.20, 2,8% atau lebih kurang ya. Kemudian TP-nya 12.10. Kalau stop loss dan take profit ini fleksibel saja. Boleh teman-teman atur sendiri ya. Kalau terasa sangat mepet misalnya teman lebarkan lagi ya. Begitu juga profitnya misalnya, itu terserah teman. Kalau saya malah ya kadang-kadang saya tidak pasang stop lossnya saya karena bisa ngikutin pergerakan bid offer, jadi saya bisa menentukan kapan saya akan keluar dan kapan akan saya masuk. Itu fleksibel saja ya. Jadi teman-teman tentukan sendiri berapa kerugian yang bisa teman-teman toleransi. Misalkan teman-teman bisa 4%, ya bikin 4% ya, bisa 5% misalkan ya, 5% dari modal teman-teman misalkan 10 juta, teman-teman rela kehilangan 500.000 untuk Medco ini ya, teman-teman bikin 5% ya, seperti itu saja. Jadi kembali ke profil risiko masing-masing. Oke, di sini secara teknikal menarik ya, menarik menurut saya Medco. Nah, kita lihat bagaimana transaksi si Medco ini. Nah, di sini kita bisa lihat broker BK teman-teman ya. Ini sebenarnya baru hari Jumat kemarin terjadi akumulasi. Sebelumnya kita tahu Medco ini ada distribusi terusan sampai di hari Jumat kemarin baru terlihat ada akumulasi dari broker BK, IF, GR, AK, ZP dan seterusnya ya. Sementara yang jualan itu BB, YP, CP, YU, KK, PD dan seterusnya. Jadi ini baru satu hari terlihat akumulasi dalam waktu dekat ini. Kalau teman-teman tarik ke belakang jauh sekali mungkin saja itu akan membingungkan ya, data yang terlalu jauh juga tidak bagus untuk kita, tidak ada gunanya juga karena kita swing pendek saja. Jadi kita lihat sehari sampai seminggu ke belakang itu sudah cukup kalau teman-teman mau swing pendek, kecuali kalau teman-teman mau scalping invest jangka panjang itu terserah ya, mau lihat jauh ke belakang bisa untuk menentukan entry-nya seperti apa, itu terserah. Kalau saya sih dari 1 sampai seminggu saja itu sudah cukup ya, 1 hari sampai 1 minggu ke belakang ya. Jadi silakan teman-teman lihat lagi peluangnya di Medco ini ya. Kalau saya mungkin akan beli Medco ini besok ya, sesuai kondisi saja ya. Kalau kondisi memang rame ya, kalau tiba-tiba sahamnya terbang, saya lihat bidnya juga dikunci tebal sekali ya Medco ini. Kalau dia terbang di pagi hari, saya mungkin tidak jadi masuk ya. Tapi kalau dia dikasih koreksi ke 10.50 ini atau di bawah ini 10.40, 10.45 mungkin saya masuk di Medco ini. Ya, oke, demikian saja. Semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan.